Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiyah sendiri dalam bahasa Ibrani berarti suatu cara peniupan shofar, trompet tanduk domba jantan seperti yang telah didengar tadi. Siaran Tekiyah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Shalom Pak Ben. Shalom Wira. Shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Omer Reshit, artinya berkas hasil pertama buah sulung. Dalam bahasa Ibrani dieja Ayin Mem Resh, dibaca Omer, berkas tuayan. Reshit dieja Resh Alef Shin Yud Tav, dibaca Reshit, pertama sulung, lengkapnya Omer Reshit. Omer Reshit, berkas hasil pertama buah sulung. Matius pasal 28 ayat 1 dan 2. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ayat 5 dan 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesua yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Inilah catatan peristiwa historis kebangkitan Yesua dari abad pertama. Matityahu atau Matius melaporkan bahwa para murid perempuan Yesua datang ke kubur untuk melawatnya sesudah Motsai Syabat, penutupan Sabat hari ke-7, yaitu di hari pertama minggu itu menjelang fajar menyingsing. Namun Injil tidak menulis waktu kebangkitan Yesua secara rinci. Apakah Yesua bangkit pada hari Minggu pagi? Bagaimana penjelasannya? Kita perlu melihatnya dari budaya Yahudi. Injil mencatat kehidupan Yesua dalam masyarakat Yahudi abad pertama yang memakai kalender Yahudi, bukan kalender Julian, apalagi kalender Gregorian Romawi. Dalam sistem kalender Yahudi, setiap pergantian hari dimulai dari saat matahari terbenam. Ini berarti hari Minggu sebagai hari pertama minggu itu dimulai dari hari Sabtu sekitar jam 6 petang sesudah matahari terbenam. Jadi kebangkitan Yesua terjadi sesudah jam 6 petang hari Sabtu sampai dengan sebelum fajar menyingsing hari Minggu pagi. Hari pertama minggu dihitung mulai dari Sabtu jam 6 petang dan bukan jam 12 malam. Selanjutnya, kebangkitan Yesua oleh Rabi Shaul Paulus dikaitkan dengan kebangkitan orang percaya di akhir zaman, seperti yang ditulisnya dalam surat kepada jemaat di Korintus pada 1 Korintus 15 ayat 20-22. Tetapi yang benar ialah bahwa Mesias, Kristus, telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Ibraninya Omer Reshit, dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Mesias.
1 Korintus 15 ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus, Mesias sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Istilah buah sulung atau hasil pertama dalam 1 Korintus 15 ayat 23 ditulis dengan kata Yunani aparke. Dalam Septuaginta, Torah berbahasa Yunani, kata aparke dipakai sebagai padanan Omer Reshit dalam Torah Ibrani, yaitu Imamat 23 ayat 10. Di sini kita melihat bahwa Rabi Shaul Paulus melihat kitab Septuaginta ketika ia menulis surat-surat pengembalaannya kepada jemaat-jemaat yang didirikannya. Omer Reshit merupakan berkas sulung jelai sebagai hasil pertama panen jelai yang dibawa kepada imam. Kemudian imam mempersembahkannya kepada Tuhan pada hari sesudah Sabat sesuai Torah dalam Imamat 23 ayat 10-11. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama atau Omer Reshit dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Perhatikan, dalam bahasa Ibrani hasil-hasil pertama juga disebut bikurim yang dipakai dalam Imamat 23 ayat 17. Dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil atau bikurim bagi Tuhan. Kata hulu hasil atau hasil pertama dalam ayat yang baru dibaca tadi diterjemahkan bukan dari Omer Reshit, tetapi dari bikurim yang merujuk pada hari raya Shavuot yang adalah hari ke-50 dalam hitungan Omer. Sementara Omer Reshit adalah hitungan Omer hari pertama. Jelas beda bukan? Yeshua bangkit pada hitungan Omer pertama dan bukan pada hitungan Omer ke-50. Jelas dengan pemahaman Torah yang cermat, Rasul Rabi Shaul Paulus memaksudkan Yeshua bangkit pada Omer Reshit yang merupakan hari pertama sesudah hari raya roti tak beragi. Sebaliknya, pada hitungan Omer ke-50, Aba, Bapa Surgawi, dalam nama Yeshua mengirimkan Ruach Kodes, Roh Kudus kepada para murid Yeshua untuk mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu yang diajarkan oleh Yeshua kepada para murid-murid pertamanya. Yohanes 14 ayat 26. Janji itu digenapi pada hari raya Shavuot atau bahasa Gerikanya Pentecost, pada tanggal yang sama saat Aba Bapa menurunkan Torah kepada Mose di Sinai. Di lingkungan Yahudi abad pertama, hari Sabat yang dalam Imamat 23 ayat 11 tersebut dipahami dengan 2 cara. Masa Farisi memahaminya sebagai hari raya roti tak beragi, Hag Hamatzot, yang dirayakan setahun sekali. Sementara mazhab Saduki memahaminya sebagai Sabat hari ke-7 yang dirayakan setiap pekan. Tafsir ini mengakibatkan penetapan hari Omer Reshit atau persembahan berkas sulung yang ditentukan sesudah hari Sabat itu tidak dapat sama setiap tahun, walaupun ada saatnya dapat berimpit. Menurut para pengamat, pada tahun Yeshua disalibkan dan bangkit, kedua tafsir hari Sabat ini berimpit pada Sabat hari ke-7. Hal ini diindikasikan dengan catatan Matityahu Matius bahwa Yeshua bangkit pada hari sesudah Sabat itu, yaitu hari pertama minggu itu atau hari Minggu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 20-23, Rabi Shaul Paulus melihat kebangkitan Yeshua tidak berdiri sendiri, tetapi berdampak pada para pengikutnya. Posisi buah sulung, hasil pertama tuaian, selalu diikuti dengan hasil panen berikutnya. Dengan metafora ini, apabila Yeshua adalah buah sulung kebangkitan,
maka orang yang percaya kepadanya pun akan bangkit sebagai buah-buah kebangkitan selanjutnya. Jika Mesias bangkit, maka kita murid-murid yang percaya kepadanya juga akan bangkit. Amin. Kemenangan Yesua juga merupakan kemenangan orang yang percaya kepadanya. Ia dibangkitkan dari kematian agar kita juga dibangkitkan dari kematian di akhir zaman. Karena itu kebangkitan Yesua memberikan pengharapan kepada kita. Kita sanggup menghadapi hari esok karena ia telah mengalahkan kuasa maut dan berjalan bersama dengan kita. Bila dicermati, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesua dapat diparalelkan dengan 3 hari raya pertama dalam Torah, yaitu Pesak, kematian anak domba Pesak, diparalelkan dengan penyalibannya. Hak Hamatzot atau hari raya roti tak beragi diparalelkan dengan jamuan terakhir sebelum ia disalibkan. Dan Omer Reshit, berkas buah sulung, merujuk pada kebangkitannya yang membuka jalan bagi kebangkitan orang yang percaya kepadanya. Rangkaian ini menarik untuk dijadikan pola pengajaran. Adakah ayat yang dapat dijadikan acuan bagi pola ini? Ini dapat dipahami dari tulisan para rasul. Kita pakai tulisan Rasul Paulus yang juga adalah seorang rabi Farisi yang sekalipun sudah percaya tetap menyatakan bahwa dirinya adalah seorang Farisi. Dalam 1 Korintus 5 ayat 7-8, ia menulis, "Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Pesak kita telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran." Dalam 2 ayat ini, Yesua dirujuk sebagai anak domba Pesak yang mati disembelih, dan hari raya roti tak beragi yang merujuk pada kemurnian dan kebenaran. Dalam 1 Korintus 15 ayat 23, ia merujuk Yesua sebagai buah sulung kebangkitan bagi orang percaya. Tetapi mengapa Kristen bangsa-bangsa merayakan Paskah yang merujuk pada kematiannya justru sebagai kebangkitannya pada hari Minggu? Jawabannya harus meninjau sejarah kekristenan Barat, khususnya dalam Kekaisaran Romawi kuno. Dalam masa pelayanan Yesua, Israel dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Budaya Greko-Roman dianggap lebih tinggi, budaya Ibrani dipandang rendah. Orang Romawi menyanjung keindahan tubuh manusia. Tradisi sunat Yahudi dipandang merusak keindahan itu. Budaya Romawi dengan politeismenya memandang monoteisme Yahudi sebagai miskin. Ini merupakan anggapan umum orang Romawi terhadap Yahudi. Suetonius, seorang sejarawan Romawi, mencatat ketidaksukaan Kaisar Agustus kepada Yahudi. Sikap negatif terhadap Yahudi menjadi sangat jelas dengan diberlakukannya Fiscus Judaicus, pajak Yahudi yang bagi setiap orang Yahudi sesudah penghancuran Bait Suci di Yerusalem tahun 70 Masehi. Namun ini bukan saja terjadi di lingkungan sekuler, tetapi juga di lingkungan orang percaya Romawi sendiri. Ini dapat kita baca dalam surat Rasul Shaul Paulus kepada jemaat Roma. Kalangan jemaat Roma menyangka Israel dipatahkan agar mereka ditempatkan sebagai pengganti Israel. Terhadap sikap ini Paulus berkata, "Jangan kamu sombong." Roma 11 ayat 20. Ia juga mengatakan kepada mereka, "Jangan menganggap dirimu pandai." Roma 11 ayat 25. Kita melihat sikap ini tetap mewarnai orang Romawi dengan kecenderungan memodifikasi ajaran para rasul di lingkungan komunitas mereka dan kemudian menyebarkan ke seluruh dunia. Kita ambil perjamuan Pesak terakhir Yesua yang diselenggarakan pada tanggal 14 Nisan Ibrani sebagai contoh. Pada abad 2, di bawah kepemimpinan Uskup Anicetus 157-168, Keuskupan Roma memindahkan perayaan Pesak tersebut menjadi hari Minggu. Pertimbangannya karena kebangkitan Yesus terjadi hari Minggu. Padahal semua orang percaya tahu bahwa Pesak dirayakan untuk mengingat kematian Yesua HaMasiah.
sementara kebangkitan Yesua diwakili oleh hari raya berkas buah sulung atau Omer Reshit. Melihat perbedaan ini, Polikarpus, uskup Smyrna di Asia Kecil, Turki sekarang, datang ke Roma untuk membicarakan isu ini. Polikarpus dikenal sebagai murid Papias yang belajar pada Rasul Yohanes, murid yang dikasihi Yesua. Bukti ajaran Rasul Yohanan yang diajukan Polikarpus tidak diterima oleh Anicetus, uskup Roma. Namun mereka sepakat untuk tidak sepakat. Roma tetap melakukan jamuan Pesak hari Minggu, sementara Smyrna tetap melakukan jamuan Pesak pada 14 Nisan yang kemudian disebut Quarto Deciman. Namun Victor, uskup Roma pengganti Anicetus 189-199, menyatakan bahwa Quarto Deciman, yaitu orang yang melakukan jamuan Pesak pada tanggal 14 Nisan adalah kaum heterodoks alias menyimpang, sehingga mereka harus dikucilkan. Kedudukan keuskupan di ibu kota Romawi agaknya turut mendorong sikap keras yang segera menempatkan keuskupan Roma pada posisi yang berbeda dari keuskupan Asia Kecil yang tetap memelihara ajaran para rasul dalam hal tanggal jamuan Pesak. Kita melihat kedekatan dengan kekuasaan negara mempengaruhi pola kehidupan beragama. Dalam sejarah bahkan sampai sekarang, kita melihat perayaan Pesak hari Minggu yang dipegang oleh umat Kristiani. Sementara Quarto Deciman hampir tidak terlihat lagi. Bagaimana hal ini bisa dijelaskan? Pengamatan yang cukup cermat. Penulisan sejarah umumnya berpihak kepada penguasa. Di abad 4, tepatnya 313, melalui Dekret Milan, Konstantinus, Kaisar Romawi, melegalkan agama Kristen dalam Kekaisaran Romawi. Bahkan ia sendiri menyatakan diri menjadi pemeluk agama Kristen. Tahun 325, Kaisar Konstantinus yang memfasilitasi Konsili Nicea menulis surat kepada peserta konsili yang berjumlah sekitar 318 uskup dan pemimpin bangsa-bangsa. Tidak ada uskup atau pemimpin Yahudi yang diundang. Kepada kumpulan uskup di Nicea, Konstantinus menulis, di satu pihak adalah kewajiban kita untuk tidak memiliki apapun yang sama dengan para pembunuh junjungan kita. Kita harus tidak memiliki apapun yang sama dengan orang Yahudi. Secara ringkas dalam beberapa kata, dengan pertimbangan dari semua, sudah diputuskan bahwa hari raya Easter yang sangat suci harus dirayakan di segala tempat pada satu hari yang sama. Dimuat dalam tulisan Eusebius Vita Constantini. Surat ini jelas menunjukkan sikap anti-Yahudi dari seorang Konstantinus dengan menyebut Yahudi sebagai pembunuh junjungan kita. Ini merupakan tindak cuci tangan politis seorang kaisar Romawi, karena yang memaku Yesus ke kayu salib dan menusuk lambungnya dengan tombak adalah serdadu Romawi yang sebangsa dengan Konstantinus. Secara hukum di pengadilan, Yesus dibunuh oleh orang Romawi. Namun secara moral, Yesus diajukan untuk dihukum mati oleh para pemimpin Yahudi. Secara rohani adalah dosa saudara dan saya yang membuat Yesua harus berkorban sebagai sadik, orang benar yang mendamaikan orang berdosa dengan Tuhan yang kudus. Konstantinus menegaskan kebijakan Romawi untuk memisahkan Yahudi dari bangsa-bangsa yang percaya dengan mengharuskan semua orang merayakan Easter pada hari yang sama, yaitu Minggu. Perlu ditambahkan, Minggu, Sunday, dalam agama Romawi kuno dikaitkan dengan Dewa Mitra yang diidentifikasi dengan matahari. Dari James Fraser, The Golden Bough, Oxford World Classic. Agama Mitra menjadi agama Romawi kuno sejak Kaisar Aurelius tahun 161 sampai 180 Masehi, yang sejaman dengan Uskup Anicetus dan Victor I yang bersikukuh merayakan jamuan Paskah pada hari Minggu. Penetapan Easter alias Paskah Minggu oleh Konstantinus jelas mendukung kebijakan para uskup Roma di abad 2, bahkan secara politis memperluasnya ke seluruh dunia.
Dunia kekristenan pun lebih mengenal Easter, sementara perayaan jamuan seder Pesak 14 Nisan semakin redup dan ditinggalkan. Padahal inilah jamuan historis yang dilakukan Yesua sebelum ia disalibkan, dan yang kemudian diteruskan oleh para rasulnya termasuk Petrus, Yohanes, dan Paulus yang diutus kepada bangsa-bangsa. Kita melihat bahwa Kekaisaran Roma turut mengubah tatanan iman orang Kristen. Jamuan Paskah 14 Nisan yang ortodoks yaitu lurus dinyatakan heterodoks yang menyimpang. Sementara jamuan Paskah hari Minggu yang heterodoks menyimpang sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Yesua dinyatakan sebagai ortodoks alias lurus. Jelas Pesak dan Easter merupakan dua hari raya yang berlainan, namun dipersamakan oleh Konstantinus untuk kepentingan politik kekaisarannya. Dampak kebijakannya terus terasa sampai abad 21. Umat Kristen modern lebih terbiasa dengan tradisi manusia daripada ketetapan Tuhan tentang hari rayanya dalam kitab suci. Pesak dan Easter sering dipersamakan. Sebenarnya bagaimana perbedaannya? Latar belakang budayanya jelas jauh berbeda. Israel dan Persia Romawi. Keduanya juga berbeda dalam cara penetapannya. Sesuai Torah dalam Imamat 23 ayat 5, Tuhan menyatakan Pesak dirayakan pada bulan pertama dalam kalender Ibrani yang sesuai dengan sistem bulan atau lunar, yaitu tanggal 14 Nisan yang berketepatan dengan tanggal 5 April pada tahun 2023. Sedangkan penetapan Easter ditetapkan dengan kalender matahari atau solar dengan 3 kriteria. Pertama, posisi matahari tepat berada pada garis ekuator yang disebut dengan vernal equinox bagi belahan bumi utara. Equinox berarti siang hari dan malam harinya sama panjang. Vernal berarti musim semi. Kedua, sesudah terjadi bulan purnama. Ketiga, hari Minggu pertama sesudah bulan purnama itulah yang disebut dengan Easter Sunday. Lalu ini diterjemahkan langsung menjadi Minggu Paskah yang pada tahun 2023 jatuh pada 9 April yang lalu. Easter secara budaya berakar dari kepercayaan Mitras Romawi yang diserap dari budaya Persia oleh Kaisar Romawi Aurelius. Easter egg, telur Paskah, disebut berasal dari budaya Mesir kuno dan Persia. Easter selalu jatuh pada hari Minggu, sementara Pesak Paskah 14 Nisan dapat jatuh pada hari selain hari Minggu. Namun Easter tidak diterima di telinga Indonesia, sehingga orang pun tetap mengucapkan Selamat Paskah pada hari Minggu Kebangkitan, sekalipun Paskah dalam Injil adalah hari kematian Yesua. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan keagamaan itu dipengaruhi dan merupakan bagian dari budaya. Kekristenan harus diakui sangat dipengaruhi oleh budaya Barat, bukan Timur. Padahal Yesua sang Juru Selamat kita adalah sosok Yahudi yang hidup di lingkungan Judaisme abad pertama di Israel, dan dia tidak pernah meninggalkan Israel untuk melancong ke Eropa. Alasan ini juga yang mendorong program Tekiah memakai titik tolak budaya Yahudi abad pertama untuk membahas kitab suci Injil. Sesudah Pesak, umat Tuhan diperintahkan merayakan hari raya roti tidak beragi dengan makan roti tak beragi selama 7 hari. Adakah ucapan selamat bagi kedua hari raya Alkitabiah ini? Untuk hari raya Pesak atau Paskah dan hari raya roti tak beragi dalam bahasa Ibrani kita dapat mengucapkan Hak Pesak Sameah, Indonesianya Selamat Hari Raya Pesak. Untuk hari raya buah sulung kebangkitan Yesua, Selamat Hari Raya Buah Sulung Kebangkitan atau Selamat Hari Kebangkitan. Kalau kita merasa terlalu sulit mengingat, cukup dengan ucapan Hak Sameah, Selamat Hari Raya untuk semuanya. Kebangkitan Mesias Yesua menunjukkan bahwa kematian di salib bukanlah kekalahan. Kematiannya di salib merupakan satu pengorbanan diri untuk mendamaikan saudara dan saya, manusia berdosa, dengan Adonai Elohim Bapa Surgawi yang kudus. Kebangkitannya dari maut memberi harapan baru bahwa kita yang percaya kepadanya, umat tebusannya juga akan bangkit seperti ia bangkit dari maut, untuk berkumpul dan selalu bersama dengan Mesias Yesua, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 54-55.
Dan sesudah tubuh kita yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa atau roh Mesias, dan tubuh kita yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, roh Mesias, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Elohim yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yeshua HaMasiah Tuhan kita. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Mesianik GKMI disiarkan secara live streaming secara YouTube. Subscribe channel Kehilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Gereja Kehilat Mesianik Indonesia Jakarta akan menyelenggarakan Shodat Mosia atau perjamuan Mesias sebagai hari terakhir masa raya Pesak Roti Tak Beragi pada hari Kamis 13 April jam 18 di GKMI Bet-El Bintaro. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu Because He Lives, sebab Dia hidup. Elohim mengirim anaknya Yeshua, Yesus namanya. Dia melayani namun disalibkan untuk membayar pengampunan bagiku dan dikuburkan. Tetapi ia bangkit, dan karena dia bangkit, aku dapat melihat hari esok tanpa takut. Karena ia memegang masa depanku, aku tahu dia hidup. Amin dan amin. Hidup ini layak dijalani karena ia hidup. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam melayani Tuhan, sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yeshua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Dia hidup, dia sungguh hidup. God sent His Son. They called Him Yeshua. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. God sent His Son. They called Him Yeshua. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all
'cause he